Haleluya. Shalom Alehim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini tanggal 30 Januari 2024. Kembali saudara, jangan lupa kita baca syukur di dalam doa kepada Tuhan Allah kita yang selalu memberkati kita. Dan juga jangan lupa berilah senyuman dan sapaan kepada sesama kita. Kita awali perenungan pagi hari ini dengan tanda kemenangan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Percaya penuh iman dan mau bertindak dengan iman. Bacaan liturgi hari ini diambil dari kitab kedua Samuel 18 ayat 9 sampai dengan 10, dilanjutkan dengan 14b dan dilanjutkan dengan ayat 24 sampai dengan 25a dan dilanjutkan dengan bab 30 ayat 30 dan dilanjutkan dengan bab 19 ayat 3. Serta Injil Markus 5 ayat 21 sampai dengan 43. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, banyak dari kita anak-anak Tuhan saudara mengeluh dalam sakit penyakitnya ataupun masalah-masalah yang lain. Kenapa? Telah banyak berdoa memohon, namun Tuhan Allah tak juga menyembuhkan sakit penyakitnya. Allah tidak memberi solusi apa yang ada di dalam kehidupan mereka. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Kita harus selidiki batin kita, bagaimana sikap kita saat kita memohon kepada Tuhan Allah kita. Kita mau lihat dan pelajari dari bacaan Injil hari ini, bagaimana anak Yairus dan seorang perempuan yang sakit pendarahan, mereka disembuhkan. Maukah kita disembuhkan, saudara? Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Markus 5 ayat 22 sampai dengan 23. Kita lihat saudara-saudaraku, apa yang dilakukan oleh Yairus, seorang kepala rumah ibadat ini. Lihat, ketika dia melihat Yesus, tentunya ini saudara, ia sudah banyak mendengar tentang Yesus. Dari mendengar ini dia percaya dan timbul imannya. Maka tersungkurlah dia. Berarti dia mau merendahkan diri, merendahkan hatinya dia dan Tuhan Yesus. Walaupun dia sebagai seorang kepala rumah ibadat. Yairus tersungkur berlutut di depan kaki Yesus. Dia tak melihat kanan kiri sekitarnya yang penuh sesak, saudara. Juga tak melihat dirinya yang mempunyai kedudukan di rumah ibadat. Tapi di depan keramaian, dia mau merendahkan diri di hadapan Yesus sehingga berlutut. Nah, adakah dari kita saudara yang saat datang kepada Tuhan Yesus memohon datang dengan penuh kerendahan hati? Ini yang poin pertama, saudara. Adakah kita datang dengan penuh kerendahan hati? Atau kita masih dengan kekakuan kita, keakuan kita, saudara? Kita minta dengan Yesus dengan perintah seakan-akan Yesus adalah pesuruh kita. Bagaimana hati kita saat datang memohon kepada Dia, Yesus Tuhan kita? Yesus melihat kesungguhan hati dari Yairus. Yesus tidak menunggu atau menolak saudara, tapi segera. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Markus 5 ayat 24. Namun saudara-saudara, dalam perjalanan menuju rumah Yairus yang penuh sesak ini, dari kerumunan itu ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan.
Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Markus 5 ayat 25 sampai dengan 28. Perhatikan saudara. Perempuan ini pun mendengar dari banyak orang tentang Yesus. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Roma 10 ayat 17. Dan oleh karena imannya ini saudara, ia bertindak. Perempuan ini pun percaya penuh iman. Sehingga dalam dirinya berkata, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Haleluya. Adakah kita memiliki iman seperti ini saja, saudara? Dari perempuan ini kita pun melihat telah mendengarkan tentang Yesus sehingga timbul iman di dalam hatinya, saudara. Iman yang timbul dalam hati ini sungguh dilakukannya dengan tindakan iman. Kembali pada pertanyaan. Adakah kita percaya dan memiliki iman dan dengan mau melakukan tindakan iman itu, saudara? Sering kita percaya, kita mengakui bahwa kita mengimani Tuhan Yesus, tapi kita ragu untuk melakukan tindakan iman. Disinilah sering kenapa doa-doa kita tak didengar, bukan tidak dikabulkan, saudara, tapi tak didengar dan dilihat. Karena kita percaya dan beriman sebatas mulut, tapi lain di hati. Yesus tidak melihat mulut kita yang percaya, pikiran kita yang percaya, saudara. Tapi bagaimana hati kita? Yairus ingin menyembuhkan anaknya. Tapi dia tidak berdaya walau dia adalah kepala rumah ibadat. Tapi dia percaya, saudara. Percaya penuh iman setelah mendengar tentang Yesus. Dia mau melepaskan keakuannya, posisinya, dan mau bertindak dalam iman dengan datang kepada Yesus dalam kerendahan hati. Dan dia pun tersungkur berlutut dan memohon. Dan Yesus segera ke rumahnya. Dan ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat itu, jangan takut, percaya saja. Markus 5 ayat 35 sampai dengan 36. Poin ketiga di sini, saudara, kita ditemukan selain percaya penuh iman karena mendengar, mau merendahkan hati datang kepada Yesus Kristus, saudara. Kita diminta oleh Yesus, saudara, untuk jangan takut, percaya saja. Percaya saja, saudara. Tapi sering kita telah banyak berdoa lalu mendengar berita-berita yang disampaikan. Tak mungkin dia dapat sembuh. Bagaimana mungkin mereka akan pulih lagi? Sudah tak ada jalan lagi. Tapi saudara, di sini ingin disampaikan oleh Yesus. Jangan takut, percaya saja. Janganlah kita mendengarkan berita-berita yang kita dengar di samping kita, yang justru melemahkan, menggoyahkan iman kita. Begitu juga dengan perempuan pendarahan ini. Perempuan itu, saudara, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu itu. Haleluya. Markus 5 ayat 33 sampai dengan 34. Saudaraku, perenungan pagi hari ini mau menyampaikan kepada kita sekalian bahwa Allah bukannya tidak mau mengabulkan doa-doa kita, saudara. Ingat itu, saudara. Permohonan kita ini, saudara, didengarkan, tapi ada persyaratan untuk terkabulnya permohonan kita. Bagaimana cara kita memohon? Adakah kita percaya akan kuasanya dengan tidak ragu-ragu maupun tidak takut? Adakah kita mengimani apa yang kita mohon? Adakah kita mau bertindak dengan iman, maju dan melakukan seperti perempuan pendaharan ini, saudara? Janganlah mengandalkan diri kita sendiri atau manusia, saudara. Yakin dan percayalah kepada Yesus yang dapat menyembuhkan kita. Yesus bahkan melakukan lebih hebat lagi. Ia membangkitkan anak Yairus dari mati. Jika kita percaya kepadanya, bahkan ia dapat memberikan yang lebih dari yang kita minta, saudara. Karena mengenal kebutuhan kita, dia tahu apa yang kita butuhkan. Setiap bentuk iman akan dihargai oleh Tuhan kita Yesus Kristus jika kita percaya dan tidak takut. Ya Tuhan Yesus, biarkanlah dengan berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus, kami boleh memiliki iman seperti Yairus dan perempuan pendarahan. Dan kami dimampukan untuk bertindak dengan iman setiap yang kami percaya dan imani, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Alehim.